Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Muhammad Alif Zubaidi, perintis sekaligus pengasuh pesantren Darul Musawaroh. Ia merupakan putra tunggal dari pasangan Haji Zubaidi dan Hajah Rodiah. Mbah Alif, begitu ia dikenal, terlahir pada hari Rabu 6 Juni 1939 di Dukuh Lumongsari, Desa Banjarragung, Bangsari, Jepara. Tidak banyak orang yang mengira jika anak desa tersebut akan mengharumkan nama desanya. Ibaratnya menyebutkan Dukuh Lumo tidak dapat dipisahkan dari nama Mbah Alif. Masa kecil, masa kanak-kanaknya dihabiskan bersama keluarga dan teman-teman sebaya di lingkungannya. Tidak hanya yang istimewa pada masa kecilnya, mengawali pendidikannya, Alif muda belajar di bawah asuhan Kiai Kholil Bangsari. Pada sekitar usia 11 tahun 1950, ia melanjutkan belajarnya di Serang, Rembang, di kota paling ujung timur Jawa Tengah ini. Kiai Alif belajar di bawah asuhan Kiai Ahmad Sayyid, Kiai Zubair Dahlan, ayah Kiai Maimun Zubair, dan para guru yang lain di sana. Selama kurang lebih 9 tahun di Serang, sekitar tahun 1959, Mbah Alif melanjutkan perjalanan ke kota Ampel, Malang, Jawa Timur. Ia belajar di pesantren Darul Hadis di bawah asuhan Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan putranya Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Keduanya merupakan ulama para habis pada masanya. Berbekal dari pendidikan di Serang dan Malang, mengantarkannya ke Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Di sana ia belajar di bawah asuhan Kiai Muhyiddin. Selain menuntut ilmu di Cirebon, Jawa Barat, Mbah Alif menikahkan dengan seorang wanita asal Bangsari, Nyai Nimantun binti Jafar. Tidak lama setelah menikah, Kiai Alif mengajak istrinya untuk bertabarukah di Rembang, di pesantren asuhan Kiai Maksum Ahmad Basem. Adalah tradisi yang lazim bagi komunitas pesantren untuk mendapatkan keberkahan dan seorang ulama atau satu tempat dari pernikahannya terlahir beberapa putra putri. Pada awal tahun 1970-an, Mbah Alif melanjutkan belajarnya ke Mekah Al-Mukarramah. Kebutuhan sehari-hari anak dan istri diserahkan kepada keluarga di rumah. Pada waktu itu Haji Zubaidi, ayahnya, tergolong orang mampu. Di samping lahan yang luas, juga memiliki hewan ternak yang banyak. Tidak jarang ketika mengirimkan uang via Wesel
hasil penjualan sapi atau hasil pertanian untuk membeli kitab untuk putra semata wayangnya. Perjalanannya ke Mekah ditemani oleh Kiai Hasyim Nawawi, salah seorang sahabatnya. Di kota Mekah, Mbah Alif belajar kepada guru-guru yang masyhur, antara lain Syekh Alwi bin Abbas Al-Malik, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh Ismail Al-Yamani, dan beberapa guru yang masyhur pada waktu itu. Selama kurang lebih 7 tahun di Mekah, Mbah Alif menimba banyak ilmu yang banyak bergaul dengan para ulama di sana. Hampir-hampir ia berkeinginan tinggal selamanya di Mekah. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak mengizinkan hal itu. Mereka berkeinginan agar ia mengabdikan dirinya di tanah kelahirannya, Dukuh Rumosari. Mbah Alif memberikan syarat kembali kepada Indonesia asalkan dijemput oleh kedua orang tuanya. Keinginan untuk dijemput tersebut bukan murni sebagai syarat, melainkan juga sebagai ajakan agar kedua orang tuanya dapat menunaikan ibadah haji di tanah berikutnya. Sekitar tahun 1978, kedua orang tuanya menunaikan rukun Islam yang kelima dan mengajak pulang. Sepulang dari Mekah bersama kedua orang tuanya, ia menetap di Dukuh Rumo dan mulai berdakwah. Kegiatannya mengajar dan menyebarkan ilmu agama di musola yang sudah disampaikan oleh kedua orang tuanya. Musola tersebut didirikan atas tanah wakaf dari ayahnya dan saudaranya yang tidak lain adalah ipar Mbah Alif. Di musola tersebut, sedalam Mbah Alif pulang ke rumah, sudah ada balasan pemuda yang belajar agama. Jika tidak disebut sebagai santri, kepada anak pamannya Mbah Alif, kedatangan Mbah Alif tentu membawa angin segar karena kedalamnya ilmu diperoleh dari beberapa pesantren di Jawa dan Mekah. Sering berjalannya waktu, sekitar akhir tahun 1970-an muncul dorongan dari para guru dan sepuh desa agar Mbah Alif mengasuh dan menampung para santri secara permanen. Mengingat Mbah Alif tidak menyediakan penginapan permanen sebagaimana lazimnya pondok pesantren, hanya ada sebuah kamar sederhana, tidak pernah yang disediakan untuk para pemuda yang belajar. Sebagai saran dan pertimbangan, akhirnya Mbah Alif membuka tempat belajar atau pondok bagi para santri. Lambat laut jumlahnya sekitar yang belajar di tempat Mbah Alif bertambah banyak. Kegiatan di musola semakin ramai dengan kajian keagamaan. Mbah Ali dan Mbah Alif sebagai ujung tombak dari kegiatan di musola, baik dalam sholat berjamaah maupun kajian. Mbah Ali mengisi bidang Al-Quran, sedangkan Mbah Alif bidang kajian kitab. Setelah beberapa tahun, banyak santri yang
menetap di pondok yang disediakan Mbah Alif hingga sewaktu ketika mulai terpikirkan untuk memberi nama lembaga pendidikan yang mulai ramai tersebut. Mbah Alif mengajak bermusyawarah dengan Mbah Ali dan para sesepuh pada waktu itu, akan tetapi semua mengembalikan kepada Mbah Alif tentang nama pesantren. Singkat cerita, hasil mujahadiah dan beristikharah didapatkan nama Darul Musyawarah. Perlahan-lahan pesantren yang diasuh Mbah Alif berkembang pesat. Keberadaan pesantren sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nuasa Ragili sebagai kawasan santri menyelimuti Dukuh Tumong secara umum. Banyak orang dari luar daerah tidak dapat memisahkan nama Romusari dan Mbah Alif. Sampai pertengahan tahun 1990, jumlah santri di pesantren tersebut mencapai ratusan, jumlah yang besar untuk masa itu. Para santri tidak hanya berasal dari pondok sekitar, tetapi dari luar daerah seperti Langgo, Jepara, Tahunan, Walahan, dan daerah sekitar, bahkan ada pula dari Sumatera. Musola yang dijadikan tempat sholat, mengaji, sekaligus menginap tidak mampu menampung jumlah santri yang ada, sebab bangunan didirikan di komplek musola untuk menampung para santri. Bangunan berlantai 2 itu sering dijadikan tempat bermain anak-anak sekitar pesantren. Sebuah areal bermain disediakan di lantai 2. Pada malam harinya anak-anak dapat melihat perahu layar yang belajar dari atap lantai 2. Pada bulan Ramadan, para santri melaksanakan sholat raweh bersama dengan warga sekitar di musola komplek pesantren. Kondisinya ramai, hampir sesak. Sebuah qasidah tauhid atau akidah berbahasa Jawa dilantunkan bersama selesai menunaikan sholat raweh dan witir 3 rakaat dari warga yang di bawah secara bergilir dibagikan kepada Kang Pondok, panggilan akrab bagi santri. Bersama dengan pembangunan pesantren musola dengan artikel kuno menjadi lebih modern dan bergotong royong dilakukan bersama-sama antara masyarakat setempat dengan para santri tidak relatif lama, tetapi ibadah dijadikan sebagai pusat kegiatan pesantren Darul Musyawarah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.